Good morning everyone, menjumpai Anda dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra. Ingin berbagi dari apa yang saya dapatkan daripada surga sendiri, yaitu daripada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Beberapa hikmat mengenai bagaimana menjadi kaya di atas muka bumi. Mungkin istilah kaya itu sudah pasti pemikiran kita banyak uang, rumah mewah, ya beberapa banyaknya harta, gendutnya bank account kita. Tapi marilah kita melihat untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan itu bagaimana. Bukti daripada kenyataan yang sebenarnya adalah kita ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Apa yang kita miliki ini merupakan satu pinjaman saja daripada Tuhan. Ya, pada waktu kita lahir, kita tidak membawa apa-apa dan dia pinjamkan kepada orang lain ketika kita pergi ataupun kita mati, saudara. Ya, bahkan Ayub 1 ayat 21 itu jelas sekali dia mengatakan begini. Ayub mengatakan demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Ayub mengatakan bahwa apa yang semua kita jalani dari kelahiran ya, menuju kepada satu terminal yaitu kematian ya, sebelum mencapai destinasi kita kepada surga atau neraka. Yang jelas dia katakan kita tidak punya apa-apa ya, ketika kita lahir dan kita tetap tidak bisa bawa apa-apa ketika kita keluar daripada dunia ini ataupun meninggal. Ya. Walaupun selama mereka ada di dunia ini, mereka bisa dalam keadaan miskin, keadaan sederhana, keadaan yang berkecukupan ataupun kaya maupun super kaya. Ya. Apa yang menjadi tanggung jawab manusia selama mereka hidup dan berkarya di atas muka bumi? Ya, karena semua miliknya Tuhan, maka hasil model apapun juga adalah titipan Tuhan bagi kita semuanya. Bahkan percaya enggak, saudara? Kemampuan untuk berkarya, untuk menciptakan, untuk bekerja, untuk berhasil, itu semua datangnya daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, saudara tidak akan mungkin bisa ya, memilikinya. Oleh karena itu, biarlah kita tetap setia di dalam menjalani, mengolah apa yang menjadi miliknya Tuhan di atas muka bumi. Ketika Anda melakukan dengan setia dan mengerti, ya, serta jangan lupa ini, mengucap syukur apa yang Tuhan miliki, yang dia sudah percayakan kepada kita, dia pinjamkan kepada kita, maka 3 hal yang Anda akan miliki. Ya, 3 hal. Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan pujian. Engkau melakukan hal yang baik, hambaku yang setia dan baik. Engkau melakukan perihal yang baik, perkara yang baik, hambaku yang baik dan setia. Kedua, Anda akan mendapatkan promosi. Tuhan mengatakan begini, aku akan mempercayakan hal-hal besar kepadamu. Aku akan mempercayakan hal-hal besar kepadamu. Tanggung jawab akan semakin besar karena dia berkenan kepada saudara. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan penghargaan dan perayaan pesta Tuhan. Masuklah kemari dan nikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Suatu undangan, suatu pintu terbuka. Nah, kebenarannya ini bukanlah akhir dari kehidupan manusia, melainkan dalam perjalanan manusia. Bukan nanti di surga, melainkan di atas muka bumi. Tuhan perlu membuktikan Anda lulus dulu ya, dari berbagai ujian dan tes ketulusan itu. Tes uang, saudara, merupakan tes terberat dan terbesar bagi beberapa orang di antara kita. Ada hubungan langsung ataupun erat antara Anda menggunakan uang dan kualitas hidup yang Anda
inginkan. Atau Tuhan inginkan Anda melewati dari satu masa ke masa yang lainnya. Ada kualitas kehidupan yang sangat bergantung kepada keuangan. Tetapi manusia tidaklah pernah sabar dalam perkara bagaimana meraihnya dengan halal. Sehingga mereka terjebak dengan tes kedua, yaitu keserakahan. Pada dasarnya ada semua keserakahan dalam manusia. Buktinya apa? Mengasihi diri sendiri itu serakah. Mengasihi diri sendiri tidak pada proporsinya, jadi over, melebihi daripada garis normal itu, akan menunjukkan ya, bahwa ada benih keserakahan di dalamnya. Jikalau Anda mengerti semua, adalah kepercayaan Tuhan kepada kita yang diinginkan dia menjadi alat tangan di bumi. Maka tes ketiga itu adalah sharing life, memberi. Ya, memberi. Refleksikan harta Tuhan di dalam kehidupan Anda dengan menjadi pemberi yang riang hati seperti Bapamu yang di surga. Maka kehidupan Anda semakin enteng dan berbobot di mata Tuhan. Orang yang termiskin di dunia ini adalah orang yang hanya memiliki harta berupa uang. Saudara, saya mendapatkan berbagai macam, banyak sekali ya, permohonan bantuan keuangan dari Indonesia. Saudara sadari satu hal, saya ini hidup di Australia. Saya memang memiliki bank ya, di Indonesia, tetapi tidak banyak. Istilahnya itu, kalau saya keliling di sana, semua uang rupiahnya saya masukkan ke Bank Indonesia. Nah, ketika suatu saat pandemi ini ya otomatis tidak ada pemasukan. Bukannya saya tidak mau nolong saudara. Ya, saudara menganggap saya sebagai pendeta, welas asih. Saudara pasti mendapatkan bantuan apapun juga kalau Anda meminta. Ya, bahkan ada yang meminta seperti bos lagi. Ya. Kekurangan dana nih, bisa enggak Anda memberi? Wow. Seolah-olah saya yang berhutang kepada mereka. Maafkan saya. Ya, bukan karena saya tidak welas asih ataupun karena memang tidak ada. Pelor saya sudah habis. Jadi untuk Anda yang kecewa, untuk Anda yang tidak mau minta tolong lagi, pertolongan yang utama itu sebenarnya datangnya daripada Tuhan sendiri. Bukan karena saya memiliki kuasa yang mengeluarkan uang dari bank account saya, kemudian saya akan memilih-milih mana yang saya akan tolong, walaupun itu nature saja, wajar saja. Ya, itu bukan suatu kesalahan ataupun kebenaran, wajar. Orang yang baik dalam hal meminta, orang yang tidak memaksa dalam hal meminta, akan mudah mendapatkan pertolongan. Tes yang menyebabkan banyak pahlawan gugur di tengah jalan adalah tes kuasa. Apakah sifat Anda berubah jika kuasa itu ada di tangan Anda? Dan ada orang-orang di bawah Anda. Kalau Anda memiliki kuasa, Anda memiliki uang, Anda mau kemanakan? Uang itu. Apa yang Anda dapat salurkan untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Tes yang banyak mengambil destiny, banyak orang adalah tes eros. Saya bicara banyak tes. Tes nafsu kedagingan. Kadang-kadang uang tidak disalurkan ke tempat yang benar, tetapi justru uang memuaskan, yang Anda hamburkan untuk memuaskan nafsu Anda. Uang itu akan menjadi bumerang bagi Anda, mematikan Anda sendiri. Karena dalam hidup itu, sebelum kita dapatkan pujian semua daripada Tuhan kita, kita dites. Kita banyak memasuki ruangan ujian. Harapan saya cuma satu, biarlah Anda lulus, saya pun masih masuk dalam ruangan itu. Ya. Dan biarlah saya ditemukan lulus, dan Anda juga ditemukan lulus ujian.
sehingga kita semua akan bersuka cita pada satu saat yang bersamaan. Tuhan memberkati Anda semuanya. God bless you. God loves you.